kita sudah sampai di SDTK Abidin. Palayom kambreng. Doa sih, Pe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Ini dari atas nama Miss siapa, Miss? Usena. Oh, Usena. Ini izinkan saya perkenalkan diri bersama kelompok saya ya. Nah, ini saya namanya Dayan. Dayan Ahmad Fikransyah dari kelas 9D SMP ABBS Surakarta. Saya Aski Zubair Akhoir dari kelas 9D SMP ABBS Surakarta. Oke. Nah, Miss, di sini kita tuh mau melakukan wawancara nih bersama Userna kan. Nah, wawancara ini topiknya tuh tentang gerakan literasi nah, Miss. Nah, jadi itu kan di era digital ini kan, Miss. Nah, itu kan harus perlu dibutuhkan tuh literasi bagi para siswa kan, apalagi siswa yang masih kelas 1 tuh, yang masih murid kelas 2, yang masih kelas awal-awal itu kan sepertinya sangat penting tuh diperlukan dalam sebuah literasi kan, Miss. Nah, apakah di SD ini terdapat gerakan literasi seperti itu, Miss? Baik, terima kasih ya Mas Dayan dan kawan-kawan. Jadi kalau di SDTK itu alhamdulillah memang menaruh perhatian khusus tentang literasi gitu. Karena memang juga dari pemerintah kan banyak program juga yang digulirkan itu kemudian mendukung literasi. Karena mungkin ya survei-survei juga ya dari yang kita ketahui ternyata memang literasi masyarakat Indonesia itu kan kurang sekali. Dilihat dari survei-survei juga itu kan minat baca masyarakat Indonesia itu kan kurang. Nah, sebenarnya berawal dari situ di SDTK sendiri itu juga ingin anak-anaknya tidak menjadi bagian yang sedikit tadi. Nah, kayak gitu. Nah, kebetulan juga kemudian dari pemerintah ada program ANBK itu yang sebenarnya titik tekannya juga di literasi dan numerasi. Nah, kalau di SDTK sendiri kemudian program yang kita adakan adalah literasi itu di jam tertentu biasanya Usena agak lupa ya, tapi seingat Usena itu di habis opening pagi, terus kalau pas jam literasi kita ada 2 kali dalam sepekan itu kita mengadakan kegiatan literasi, bentuknya anak-anak kita ajak untuk membaca. Nah, karena Usena itu pegangnya di level bawah, jadi memang masih untuk meningkatkan bagaimana anak itu bisa membaca lancar dan benar kayak gitu. Kemudian kita pilih materi atau teksnya itu yang memang masih simple, masih singkat kayak gitu. Tetapi mereka juga kemudian belajar untuk memahami isi dari bacaan itu. Nah, kita itu beruntung di zaman digital kayak gini, program atau menu itu banyak ya. Nah, kalau Usena sendiri itu kadang ambil dari apa itu namanya ya, Google itu kalau kita buka Let's Read. Nah, Let's Read itu ada di situ banyak buku, banyak teks yang bisa kita gunakan untuk literasi anak-anak. Atau juga ada namanya apa ya, klub apa gitu ya, klub itu apa gitu. Itu juga bagus dan bukunya bagus-bagus. Nah, itu bisa biasanya ada yang kita ambilkan dari situ, ada yang mereka bawa buku sendiri dari rumah. Intinya menumbuhkan minat baca, kemudian mereka bisa membaca dengan baik, mereka kemudian bisa memahami apa isinya kayak gitu. Jadi memang di SDTK ada, dan kita support juga dengan adanya perpustakaan, meskipun masa-masa ini agak vakum ya untuk keaktifan perpus, tapi ini mau digalakkan lagi karena biar lebih mensupport literasi dari anak-anak itu. Nah, terus kemudian untuk menghadapi ANBK sendiri kita juga punya jam khusus untuk anak-anak kelas tinggi ya, karena ANBK kan kelas 5 itu ada jam khusus yang kita belajarkan untuk bacaan yang lebih panjang, kemudian memahami soal yang lebih panjang juga. Oke.
pertanyaan saya, Miss. Sebagai seorang guru nih, bagaimana perannya dalam mendorong gerakan literasi ini? Waduh, perannya ya? Iya. Ya tentu saja kita harus ini apa, satu motivasi. Jadi anak-anak itu kan masih butuh motivasi, dalam artian kenapa sih kita kok harus banyak membaca, ya gitu. Jadi anak-anak biar tahu, oh ternyata kalau membaca itu akan membuka wawasan kita. Dengan membaca kita bisa tahu banyak ilmu. Dengan membaca kita akan lebih mudah istilahnya memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita, nah kayak gitu. Meskipun sebenarnya literasi kan tidak hanya fokus di baca ya, tetapi kan memang lebih banyak aktivitasnya kan kayak misalnya memahami, kemudian dengan apa namanya istilahnya soal-soal dan lain sebagainya, itu kan termasuk kemampuan literasi. Tapi kalau kita yang memang lebih konkretnya kan di aktivitas membaca ya dan memahami. Ya, satu motivasi, kemudian yang kedua tentu saja menyiapkan materi. Kita menyediakan materi apa yang mau kita berikan ke anak-anak untuk biar mereka itu tertarik. Makanya kan tadi saya bilang di awal kita ada beberapa sumber yang itu anak-anak biasa lebih tertarik, karena dari beberapa sumber itu kan bukan hanya ada tulisan, tetapi ada gambar yang bisa menarik perhatian untuk anak-anak level bawahnya. Itu sih kayaknya Mbak supportnya ya. Ya tentu saja sama pendampingan lah. Jadi pada proses, pada waktu anak-anak sedang melaksanakan jam literasi itu, kita ada di situ untuk mendampingi. Misalnya ada yang kesulitan membaca, ya berarti mencoba membaca, melatih membaca. Kemudian kalau ada yang kesulitan memahami, ya kita bimbing untuk memahami kayak lewat soal, pemberian soal-soal. Sebenarnya sini juga sesuatu yang sangat bergerak selalu baca, biar dengan literasi itu tidak terlalu Nanti pas ada program ya, kemudian jadi benar-benar yakin gitu ya, jadi hobi tanpa jadi gitu ya. Ya tetap kita mengingatkan kembali akan pentingnya membaca itu. Terus jangan pernah bosan, kita memberikan pemantik ya. Kalau jadi memberikan pemantik, misalnya ini ada kasus kayak gini, bisa dicari di buku ini, nah gitu. Jadi kan nanti kalau anak-anak kan mesti emang iya ada di buku ini, kan mereka penasaran kayak gitu. Terus sama ya tadi apa namanya, mencari bacaan-bacaan yang membuat anak-anak itu penasaran. Nah, bisa nanti misalnya dengan eksperimen apa namanya, teks tentang eksperimen. Jadi kebetulan di let's read atau yang satunya itu kok jadi lupa ya, misalnya plot itu ya, plot itu tuh macam-macam bukunya. Ada tentang eksperimen, ada tentang hobi, ada tentang ini. Nah kalau kita misalnya pekan ini habis tentang apa namanya, tentang hobi, pekan depan kita kasih tentang eksperimen. Jadi anak-anak itu biar minat bacanya itu seru ya kayak gitu. Itu aja sih. itu buat Ya, satu motivasi, kemudian kedua membangkitkan rasa ingin tahunya anak itu. Jadi biar sudah rasa ingin tahu itu kan jadinya mereka haus sendiri kan. Wah, saya itu mau mencari sini. Cuman memang cara dibayangkan semudah-mudah lakukan ya. Karena memang kan lingkungan kita bukan lingkungan yang sangat support untuk apa namanya, budaya membaca. Jadi ya memang butuh waktu gitu. Kalau untuk Miss, kira-kira ada rintangan untuk melaksanakan gerakan literasi ini nggak, Miss? Kalau secara umum sih insya Allah bisa jalannya. Tapi yang kadang membuat apa ya istilahnya sedikit perjalanan itu agak pelan, karena kalau level bawah itu masih terkendala ada
belum lancar. Oh. Belum lancar membaca. Jadi kalau misalnya diminta, jadi kan membaca itu bisa dengan cara membaca bersama, ada yang dengan gantian per satu anak kayak gitu ya, atau ada juga bisa mandiri. Nah kalau bersama itu cenderung lancar sih, karena kan anak-anak yang belum bisa baca ibaratnya bisa gantung ya ke temennya. Nah kalau pas kita mau melatihkan yang membaca sendiri-sendiri, ketika kemudian ada anak yang belum bisa baca, itu kan waktunya jadi lumayan panjang. Sementara kita memang waktunya kan terbatas, ada batasannya, karena kan habis itu nanti pelajaran akademis sesuai dengan jadwal gitu. Ya hambatannya hanya karena memang ada beberapa yang belum belum lancar. Tapi kalau antusiasmenya anak-anak selama ini bagus. Ya, oke baik Miss, setelah wawancara ini sepertinya jadi tahu nih para siswa-siswa SMP yang nonton wawancara kali ini ya Miss, tentang pentingnya gerakan literasi, apa aja tuh rintangan-rintangannya kan. Nah sebelum kami tutup nih Miss, nah kira-kira nih apa pesan dari Miss untuk gerakan literasi ini agar siapa tahu bisa lebih luas lagi nih Miss ditiru oleh sekolah-sekolah lain mungkin. Ya, yang jelas membaca itu adalah jendela dunia ya, sudah pernah begitu ya, dan memang merasakannya bahwa ketika kita itu memang punya hobi membaca, kita akan lebih banyak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengalaman. Itu karena kita tidak harus bergantung dari guru misalnya. Maka terutama untuk anak-anak remaja ya, SMP, SMA itu kan waktunya kalian itu harus mengembangkan pola pikir gitu kan. Nah itu banyaklah membaca. Jadi biar wawasannya lebih luas, dapat ilmu yang lebih banyak dari berbagai macam literatur gitu ya. Bisa dari internet, bisa dari koran juga masih ada loh, jangan ditinggalkan gitu ya. Kalau kayak gitu, kalau majalah-majalah kurang ngikutin ya saya, tapi kalau koran itu masih bagus, dan di situ ada kayak sudut pandang orang-orang yang perlu dibaca, apalagi anak-anak muda, karena memang kita butuh wawasan yang luas. Jadi ketika nanti kita mendapatkan suatu permasalahan, itu kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan melihat berbagai macam sudut pandang, sehingga solusi yang kita ambil, solusi yang kita dapatkan, insya Allah menjadi solusi yang terbaik, yang bukan hanya menyelesaikan satu permasalahan, tetapi menyelesaikan permasalahan itu secara menyeluruh gitu. Jadi ayo semangat membaca. Gitu ya, pokoknya membaca itu penting banget gitu ya. Bahkan kalau kita pernah mendengar kisahnya Pak B.J. Habibie, itu kan beliau itu menyatakan bahwa kenapa kemudian bisa menjadi seperti itu, karena beliau tidak pernah tergantung pada guru. Beliau itu mengambil banyak ilmu itu karena hausnya beliau dari membaca itu. Ya, pokoknya semangat ya. Terima kasih. Ini sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang banyak Us, soalnya udah menjadi narasumber dari kelompok kami juga ya Us. Dan saya izin tutup di sini ya Us ya. Terima kasih juga kasih kesempatan Usterna. Mohon maaf kalau kurang lengkap juga, tapi semoga ada manfaatnya. Guys, saya izin tutup dulu ya Miss. Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.